badannya mulai nggak enak, mulai sakit gitu, di badannya gitu. Kemudian Pak Jan belum menanyakan ada tekanan-tekanan gitu atau gimana, belum menanyakan tentang hal itu gitu. Ya, aku juga langsung nangis dan Om Jon gak cerita ke aku. Pas kita lagi nelfon bertiga setelah lagi ngobrol gitu baru nyambungin ke aku. Makanya aku kemarin kan ngabarin kalian kan bilangnya Bang Amar tuh baik-baik aja kan. Bang Amar baik kok karena dari suaranya. Tapi ternyata aku sampai langsung forward ke Om Jon. Om Jon kok Bang Amar kayak gini? Nama besar, popularitas, dan sorotan kamera, semua itu pernah mengelilingi sosok Amar Zoni. Namun kini, kehidupan yang dulu penuh kemewahan berubah drastis. Sel sempit di lapas Nusa Kambangan menjadi tempatnya menghabiskan hari-hari. Kondisinya disebut sangat memprihatinkan. Ia hampir tidak bisa bergerak bebas, ruang geraknya terbatas, hingga kesehatannya mulai menurun. Aduh, kasihan banget ya. Kabar ini tentu membuat sang ibu dan kekasih Amar merasa prihatin. Lantas, apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok Nusa Kambangan? Dan sampai kapan Amar harus bertahan dalam situasi seperti ini? Dulu hidup mewah, sorotan kamera, dan penggemar setia. Kini, Amar Zoni harus menghadapi realita yang benar-benar berbeda. Setelah dipindahkan dari rutan Salemba ke lapas Nusa Kambangan pada 16 Oktober 2025, aktor yang dikenal lewat sinetron papan atas ini menghadapi kondisi yang sangat memprihatinkan. Kuasa hukumnya John Matias mengungkapkan bahwa Amar kini berada di sel sangat sempit, sehingga hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Akibatnya, kakinya mulai kebas, dan Amar mengaku takut jika keadaan ini berlangsung lama, bisa-bisa ia tidak bisa berjalan. Depan kami via handphone seluler operatornya lapas Nusa Kambangan, Amar menerangkan ke kami bahwa dia itu di sana itu ya tidak bisa, ya ibaratnya tidak bisa banyak bergerak gitu. Nah, mungkin situasinya karena sel sempit, jadi ya kalau menurut dia ya kakinya kebas. Nah kemudian kalau lama-lama begini katanya ya dia bisa lumpuh. Selain kesehatan fisiknya yang mulai terganggu, pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa kondisi psikis Amar tidak kalah mengkhawatirkan. Pihak Amar pun meminta agar sidang dilakukan secara offline. Psikis kan pastilah dia tidak nyaman. Itulah ya dia berusaha supaya sidangnya offline. Dan kemudian juga kan dia untuk melakukan membuat eksepsi, kertas tidak ada, kemudian pulpen tidak ada, dan suasana batinnya juga, ya psikisnya juga ya tidak nyaman, dan dia merasa ketakutan gitu. Karena apa? Mungkin dia posisinya mungkin karena satu mungkin one man cell itu kan juga sangat berpengaruh juga kepada kejiwaannya menurut pendapat kita. Ya sesuai persidangan pertama kan kita udah lakukan itu permohonan untuk sidang offline. Ya luring namanya kalau istilah Belandanya. Ya sidang itu harus dihadiri Amar langsung. Nah, permohonan itu kan kita lihat nanti jawaban dari pihaknya majelis hakim, karena kan kalau dari percakapan kami dengan Amar via operator HP, operator Nusa Kambangan, lapas Nusa Kambangan kan, ya dia kan kepingin masalah ini benar-benar dia akan buka-bukaan di depan persidangan dan memberikan keterangan dalam keadaan aman,
nyaman, kemudian tidak merasa ketakutan, dan psikisnya juga dalam keadaan yang tidak terganggu. Kondisi Amar yang jauh dari kata baik itu membuat sang ibu angkat merasa resah. Ia mengatakan bahwa untuk sekedar menghubungi Amar saja sangat dibatasi. Mereka hanya diberi waktu 3 menit untuk berbicara dengan Amar. Terhubung untuk komunikasi melalui telepon yang sudah beberapa hari pengacaranya sama dokter Lia itu hanya 3 menit infonya. Selama 3 menit Amar di sana, kemudian bagaimana kesehatan di sana, dan ternyata ada seperti gangguan kesehatannya, mulai dirasakan ada sakit-sakit di kaki gitu. Memang kalau di dalam ruangannya dia itu tidak diborgol gitu, tetapi mungkin karena kondisinya yang kurang memadai sehingga Amar mungkin badannya besar, jadi merasakan mulai ada sakit-sakit di kakinya gitu, dan sepertinya ya ada, pasti dia stres lah. Nah itu yang saya khawatirkan, dia mungkin sampai kepada depresi gitu. Meski sudah mengetahui kondisi kesehatan Amar yang kian menurun, sang ibu angkat mengaku belum bisa menanyakan lebih jauh soal kemungkinan adanya tekanan dari pihak luar. Jadi kakinya kayak kebas-kebas, kaku gitu. Informasi kemarin dari Pak John seperti itu gitu. Kalau di dalam ruangannya kan saya juga belum tahu nih ruangannya seperti apa gitu kan, warna sel apa yang gimana gitu. Tapi kalau di dalam ruangan, di tempatnya itu dia sudah tidak diborgol, dilepas gitu. Cuman dia tidak kemana-mana, tidak keluar, cuma di dalam aja gitu. Iya, kalau kemarin ke Pak John, itu ya ceritanya sedang ditanya gimana di sana, ya itu badannya mulai nggak enak, mulai sakit gitu, di badannya gitu. Kemudian Pak Jan belum menanyakan ada tekanan-tekanan gitu atau gimana, belum menanyakan tentang hal itu gitu. Bu, mungkin nanti Karena komunikasi cuma 3 menit kan nggak bisa leluasa ya. Kalau cuma 3 menit itu kan sebentar aja gitu. Sang ibu angkat Titik Haryati mengaku sangat khawatir dengan kondisi Amar. Kekhawatirannya tidak hanya soal kesehatan fisik, tapi juga terkait masalah psikis yang mungkin sedang dialami sang anak selama berada di lapas Nusa Kambangan. Kesehatan Amar secara psikis dan secara fisiknya itu yang saya khawatir. Kan dia kan mentalnya pasti ada gangguan-gangguan kejiwaan. Jadi supaya nanti bisa diperiksa, dievaluasi oleh ahlinya, spesialis dokter kejiwaan. Dia itu kan guncangan kejiwaannya dengan seperti ini, saya yakin pasti dia akan mengalami depresi. Tentu kan secara perasaan hatinya itu kan nggak gimana ya, nggak tega gitu ya. Ya masih sampai sekarang pun masih belum menerima fakta kenyataannya bahwa kalau menurut Pak Dirjen selinting kemudian sekarang diperlakukan seperti itu tuh masih belum masih belum kok gitu ya, gitu loh kira-kira sepertinya. Di sisi lain, wanita yang saat ini dekat dengannya, Dr. Camelia, mengaku sangat sedih setelah mendengar kondisi Amar. Terlebih, Amar tidak menceritakan hal itu secara langsung padanya, sehingga kabar tersebut baru ia ketahui melalui media atau pihak lain. Dr. Camelia pun mengungkapkan ia sudah bingung dan tak tahu harus bagaimana untuk bisa menolong Amar, meski hatinya sangat ingin membantunya keluar dari situasi yang sulit ini. Bas, iya, makanya tadi aku sedih karena ruangannya sempit banget buat tidur. Udah gitu dikasih keluar tuh cuma sejam sampai 2 jam, sedih banget kan. Dan kemarin ditanya sama aku tuh baik-baik aja gitu. Jadi aku pas dengar tadi, aku lihatnya dari TikTok lagi, aku langsung nangis. Pas dengar dia percakapan sama Om Jon, aku langsung sedih banget. Kenapa sih? Kok dia nggak ngomong kemarin, kenal sama telepon aku hari Jumat sama Om Jon itu dia nggak ngomong sama aku gitu. Udah sedih banget. Makanya aku juga bingung yang mau nolongin Bang Amar tuh dengan cara apa lagi. Nah, semua jalan sudah aku tempuh. Ya maksudnya gini, jalan satu-satunya yang bisa mindahin Bang Amar itu cuma menteri sama di TikToknya pengacaranya Bang Amar, John Matias, menteri sama Dirjen Pas, dan mereka tuh sudah bersurat juga gitu. Cuman aku juga bingung harus kemana lagi, aku juga bingung banget sebenarnya.
Yang orang-orang bilang mau bantu lah, dari mana lah, nggak ada gitu. Bingung juga aku. Dokter kemananya aku? Dok, bebasin Bang Amar. Ya aku juga lagi berusaha bebasinnya gimana, aku bingung. Bebasinnya tuh gimana ke Hotman Paris, Dok? Nggak bisa, aku nggak cukup uangnya buat bayar Hotman Paris. Tadi telepon Victoria Secret yang bomsel. John Matias nama pengacaranya. Mati bener dok, saya kecil. Iya bener, dia tuh sambil mau apa katanya lumpuh kata kakinya. Udah besok aku udah bersurat ke presiden. Besok nih baru mau dikirim ke presiden, ke Polri, ke menteri, semuanya lah udah aku nih suratnya ada tuh, udah ditandatangani juga sama adik karena bukan aku nggak berhak. Ya aku sampai nangis ya, aku juga langsung nangis dan Om John gak cerita ke aku pas kita lagi nonton bertiga, setelah lagi ngobrol gitu baru nyambungin ke aku. Makanya aku kemarin kan ngabarin kalian kan bilangnya Bang Amar tuh baik-baik aja kan. Bang Amar baik kok karena dari suaranya, tapi ternyata aku sampai langsung forward ke Om John kok Bang Amar kayak gini ya, dokter gak boleh sama Bang Amar kasih tahu dokter, kata dia gitu kan. Sedih banget aku makanya bilang kemarin ditanya baik-baik aja, bisa ditanya nggak dijawab, kemudian cuma aku suruh dengerin omongan dia gitu. Sedih banget. Yang menarik, Camelia menyebut adanya oknum yang bermain di balik kasus yang menjerat Amar. Ia mengaku mengetahui cerita sesungguhnya di balik situasi ini, dan itulah alasan mengapa ia masih setia mendampingi Amar hingga sekarang. Bukan gak ada. Kalau masalah sidang aku pede, orang apa-apa gak salah kok, pede kok. Kita juga udah megang kunci saksi-saksi kok. Jadinya insya Allah kalau emang tidak bermain ya, aku ya kalau di hukum Indonesia tidak bermain, aku yakin Bang Amar bisa lepas dari hukuman yang ini, karena emang gak benar semuanya gitu. Tapi kalau untuk Bang Amar pindahin, aku gak ngerti nih. Yang pertama tuh dipindahin dulu. Bang Amar dijebak nggak? Kalau aku tahu cerita sesungguhnya, dan aku sampai saat ini ngebela Bang Amar, berarti menurut kamu Bang Amar benar apa salah? Gitu. Nanti di itu aja, di pengadilan aja kita buktiin. Meski Amar saat ini masih terjerat kasus hukum, Dr. Camelia tetap setia berada di sisinya. Ia meyakini bahwa Amar tidak lagi mengonsumsi obat terlarang dan terus mendampingi sang aktor di masa sulit ini. Kalau dilihat dari kedekatan mereka sekarang, boleh jadi ini bukan sekedar cinta biasa, tapi bucin level dewa. Dari bulan Januari kasus itu, Bang Amar tuh udah bener-bener gak pakai, bersih sama aku, bener-bener bersih. Karena kenapa Januari itu mungkin dia masih bergaul sama teman-temannya itu, karena aku kan baru kenal Bang Amar Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari. Waktu yang masih sebentar buat aku masuk ke dalam di kehidupan Bang Amar, jadi belum ngerti banget mau gimana. Nah setelah Januari itu aku bisa jamin 1000% Bang Amar udah jauh lebih berubah. Bahkan dia sampai nulis di mana? Di WhatsApp kan ke aku, kenapa aku udah nurutin kamu. Semenjak itu Bang Amar tuh sama aku gak boleh nongkrong, sama teman-temannya harus di kamar terus. Waktu di Rutan dia kan bisa nonton film, bisa langganan Netflix segala macam, bla bla bla, udah aku fasilitasin semuanya biar dia tuh gak macam-macam. Dia sholat ke masjid, dia ngumpulnya sama bapak-bapak, jadi humas masjid, jadi azan, dia jadi imam masjid sama azan setiap maghrib di lorong tepatnya dia. Jadi sumpah aku gak bohong, aku gak ngada-ngada yang dibilangin Om Jan tuh bener. Dulu di Hatam Quran dia jadi marbot masjid itu bener, setelah kejadian Januari itu gitu. Udah banyak berubah dia, banyak banget. Ya benar-benar akan menemukan jalannya. Sempit banget berarti ruang tahanannya ya. Iya, kenapa nggak kasus korupsi gede yang dibuang saya? Itulah Indonesia hukumnya. Kamu juga keluarga Konoha. Dokter kan bucin najis. Males banget sama orang-orang yang kayak gini. Meli so tau bucin. Nanti kalau gue kasih lihat, bucin siapa kaget. Lagi juga kalau aku bucin sama Amar, bukan bucin sama laki orang, sama pacar sendiri, bucin ya wajar lah. Daripada bucin sama suami orang, pilih mana loh. Bagus demen nih sama kata-kata dokter. Iya bingung orang boleh bucin juga sama pacar aku daripada sama laki orang nih. Males banget sama laki orang bucin. Kisah Amar Zoni kini benar-benar jauh dari gemerlap dunia hiburan. Dari aktor papan atas yang hidup mewah, kini ia menghadapi sel sempit, kaki kebas, dan kondisi psikis yang berat di Nusa Kambangan. Di tengah semua itu, Dr. Camelia dan sang ibu angkat tetap setia mendampinginya, serta percaya bahwa Amar bersih dari obat terlarang. Lantas, bagaimana menurut kamu? Apakah benar Amar benar-benar tidak bersalah dan dapat segera dibebaskan? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu sisi lain dari berita yang viral. Sampai jumpa di kupas tuntas berita hiburan selanjutnya bersama Igini.